Karena di help desk itu, kita kan ada lupa password. Pertama itu kalau reset password pasti disuruh ngisi jawaban pengaman satu. Nah, kalau masih lupa jawaban pengaman satu, kita masuk ke menu yang lupa jawaban pengaman satu. Nah, kalau masih lupa juga, itu nanti soalnya diminta jawaban pengaman 2. Kalau masih lupa berarti masuk ke menu yang lupa jawaban pengaman 2. Jadi di sana akan diminta unggahan KTP dan untuk dicek oleh tim helpdesk BKM kesesuaiannya apakah benar yang bersangkutan yang memiliki akun tersebut. Oke, Kak. Aku juga mau ingetin dulu nih sama teman-teman karena banyak banget yang masuk ke helpdesk baik di medsos, di email dan segala macam itu kalau BKN itu tidak melayani semuanya loh kayak gitu kan. Kita tuh punya kewenangan tertentu saja. Kayak contoh ada teman-teman yang menanyakan saran formasi itu di instansi A, B, C, D itu bukan kewenangan BKN ya Kak Indah ya. Terus kualifikasi pendidikan itu juga bukan kewenangan kita gitu kan, seperti itu. Dokumen pendukung harus gini kah, surat lamarannya harus gimana kah, itu juga bukan kewenangan kita ya gitu. Nanti karena instansi kan beda-beda ya Kak Indah ya, takutnya nanti di BKN modelnya seperti apa, kecuali kalau teman-teman mau bergabungnya di BKN ya kita sekalian ini promosi gitu kan, di BKN juga buka loh banyak gitu kan, silakan yang mau ikut mendaftar, mau ikut bergabung dengan Kak Indah tahun depan ya Kak Indah ya atau bergabung dengan saya di Humas seperti itu. Oke, Kak Indah kita balik lagi ke pertanyaan. Kenapa? Suaraku munculnya menggema. Masa? Enggak kok, oke kok. Suaranya oke banget. Sekarang oke. Kita Mbaknya pakai ini ya? Enggak. Enggak pakai apa-apa. Pakai sound di HP aja. Oh, soalnya jadi menggema. Oh, gitu. Dua kali muncul suaraku. Oh, tapi yang keterima ke aku enggak sih Kak Indah. Suaranya jelas, clear. Ini banyak komen kayak gitu. Oh, gitu. Kok enggak? Aku enggak ya. Mungkin yang lain jaringannya kali ya. Seperti itu. Nih, nah ini ada lagi nih. Tes SKD harus menyertakan sertifikat vaksin atau enggak? Atau apa tuh harus swab antigen itu juga kewenangan dari instansi ya Kak Indah ya? Gimana Kak Indah? Kalau misalnya daerah tempat tes. Nah, jadi ada yang mengharuskan ketika masuk membawa hasil swab gitu. Oke. Kak Indah agak putus-putus memang suaranya, bukan ngegema tapi kadang masih banyak berulang. Sebentar ya. Halo. Si menggema. Ya udah. Kok aku enggak ya? Oh, katanya Kak Indah soal
Intinya sih gitu. Cuman kewenangan dikunci dan formasi ini dikunci untuk siapa itu hal ini ya. Nanti kita sama-sama tunggu aja. Ini yang bertanya, ini Kak, aku bacain ya. Dari Firman Ditya HP. Kak, mohon maaf, mau tanya, boleh tahu nggak passing grade untuk tahun ini berapa? Gitu. Belum keluar, Passing grade Kak, permentannya. untuk SKD dan SKB sudah, gimana Kak Indah? Belum keluar permentannya. Masih dibahas ya? Belum. Sama Pansel, Mas, ya. Jadi, mendingan belajar aja. Kita juga punya ini ya, punya CAT, soal-soal CAT ya, yang bisa teman-teman ikuti itu juga ada ya di website ya, di CAT BKN-nya itu. Simulasi jadi CAT, kalian juga bisa simulasi CAT itu juga bisa kalian coba gitu kok. Oke, terus kita cari lagi aja Kak. Ini masih banyak pertanyaan yang pendidikan ya, kayak teknik S1 teknik sipil dengan teknik sipil tanpa S1. Kalau itulah. Ini sama sih harusnya. Ya karena sama-sama teknik sipil. Nah, pertanyaan pendidikan ini kan sebetulnya sangat per kasus banget gitu Kak. Jadi case by case, nggak bisa kita kasih tahu di live ini karena memang itu kasus per kasus dan itu kewenangan instansi karena yang memiliki kebutuhan itu kan adalah instansi. Tapi tipsnya sih bisa dilihat jabatannya, jadi dicek pekerjaan di jabatan itu apa, sesuai nggak sih sama pendidikan kita. Lalu yang dilihat itu prodi ya, bukan gelar. Jadi ada yang nanya nih kayak gini, ekonomi sama manajemen itu sama-sama SE gitu, tapi misalnya yang dibutuhin cuma S1 ekonomi. Nah, S1 manajemen bisa daftar nggak sih? Kalau dilihat kan pendidikannya hanya S1 ekonomi tuh. Nah, walaupun gelarnya sama-sama SE, tapi itu nggak jadi acuan. Jadi yang dilihat tuh tetap program studinya, kayak gitu. Nah, selain dilihat dari jabatan, yang pasti pendidikan itu memang yang paling aman sih yang pilih yang sesuai dengan formasi menpannya ya. Tapi kalau misalnya masih mau coba, tanyakan dulu ke instansi atau bisa lihat rumpun pendidikannya itu sama atau enggak. Biasanya acuan dari instansi juga sama sih ke situ. Oke. Ini masih pertanyaannya tentang upload berkas kok nggak bisa-bisa ya, padahal ukuran PDF-nya sama JPEG-nya pas katanya. Itu kira-kira kenapa, Kak? Nah, untuk kasus upload berkas ini aku udah masukin nih Kak, pas foto tuh, kan maksimal 200 kilobyte. Tapi pas dilihat sama kita ternyata ukurannya cuma 83 kilobyte gitu. Jadi kurang dari 100 kilo. Nah, itu ada tulisannya tuh jadi di SSCSN ini walaupun ada batas maksimal tapi dilihat juga batas minimalnya. Jadi semua dokumen itu kita batas minimalnya 100 kilobyte. Ini kita menghindari agar tidak ada dokumen yang tidak terbaca. Sayang kan nanti kalau misalnya terlalu kecil, nggak kebaca malah jadi tidak lulus gitu verifikasinya. Oke, Kak Indah nih ada lagi pertanyaan dari Fanny Salen 180. Bu, kenapa PP3K di Sumut belum dibuka? Ini juga kayaknya pernah dibahas sama Kak Audit ya. Ada beberapa yang malah sudah tadinya membuka terus dibatalkan gitu seperti ya itu ya. Bisa dijelaskan kembali mungkin biar teman-teman ada yang sudah sudah mendaftar atau bahkan pengennya pingin di situ kok nggak ada gitu. Itu sebenarnya juga bisa dicek ya Kak Indah ya di kalau nggak salah di portal SSC ASN itu juga ada ya. Instansi apa saja yang tidak membuka ya. Ya, ada di menu kita di portal itu lihat periode gitu ya. Nah, periode ini bisa dilihat tanggal buka dan tanggal tutup dan statusnya. Jadi kalau misalnya instansi tersebut tutup, tidak membuka pendaftaran, berarti ya jangan daftar ke situ gitu ya.
Karena memang ada beberapa yang mengajukan pembatalan formasi. Ya karena macam-macam ya alasannya, itu alasan instansi. Tapi intinya sih kalau yang sudah terlanjur sampai resum, yang P3K guru ya, banyak kasus yang sudah resum, dan jadi di akhirnya itu ada tulisan instansi ini tidak membuka gitu kan. Nah nanti kalian bisa ikut di tahap 3 gitu, jadi bisa pilih ke lintas instansi. Mungkin itu sih, karena memang ada yang pembatalannya itu di tengah gitu baru kita terima. Oke, Kak Indah lagi ya. Ini ada yang bertanya, ini benar apa enggak sih? Ini dari Opik TR. Kalau hilangnya salah satu opsi tempat tes itu bertanyanya kemana ya? Misalnya Indramayu nih. Awal pendaftaran ada opsi nih di Kanrek 3 Bandung, tapi kok sekarang udah nggak ada katanya. Jadinya gimana dong nih Mbak? Katanya gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi ya untuk lokasi ujian, jadi semua itu settingan oleh instansi. Kita ada namanya SSCSN admin, itu dipakai oleh seluruh instansi. Nah, mereka ini bisa setting, bisa dipilih, lokasi tesnya bisa dipilih oleh pelamar ataupun dipilih oleh instansi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus setting juga lokasi tempat akan diselenggarakannya tes. Jadi misalnya tadi mau di tesnya di mana ya? Di Palembang, di Kanrek 3 Bandung ya, Indramayu tadi ya kasusnya. Terus Indramayu punya lagi sendiri. Nah, emang di tengah jalan ada instansi yang meminta untuk menonaktifkan lokasi ujian. Mungkin contohnya itu. Jadi mungkin awalnya ada nih pilihan Kanrek 3 Bandung gitu ya. Tapi di tengah jalan jadi hilang itu karena memang minta dinonaktifkan untuk lokasi tes tersebut. Berarti ya pelamar ya hanya bisa memilih sisa lokasi ujian yang tersedia gitu aja sih. Karena memang semua tetap settingan oleh instansi. Ada ya. Bukannya tiba-tiba kosong semuanya hilang itu kosong nggak mungkin ya. Iya nggak mungkin. Bisa pasti tetap ada yang lagi, bisa dipilih. Di dekat-dekat situ ya teman-teman ya. Yang terdekat. Oke, kita cari lagi. Nih, Kak, saya sudah tidak mengajar, tapi data saya masih terdaftar di Dapodik. Gitu. Saya mau daftar P3K, kira-kira bermasalah nggak ya pada akhirnya? Itu gimana ya? Kalau dia dulu mungkin sudah pernah mengajar, terus sekarang dia nonaktif, terus dia tertarik nih pengen ikut P3K, itu kira-kira bermasalah atau mendingan lebih amannya ikut yang CPNS-nya aja? Seperti itu Kak Indah. Kasus kayak gini ada sih ya, tapi ya kita kan balik lagi ke aturannya dari Kemendikbudnya juga, bahwa yang dan di Permenpan juga kan, bahwa yang bisa mengikuti itu adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Nah kalau misalnya memang statusnya itu sudah tidak aktif, berarti kan harusnya tidak berhak ya untuk mendaftar P3K ini gitu. Itu bisa dilaporkan sih ke Dapodiknya gitu, bahwa sebenarnya sudah tidak aktif lagi. Nah, tapi kalau misalnya masih berminat dan misalnya punya sertifikat PPG gitu kan, itu bisa lewat berarti jalur yang PPG, tapi berarti di Dapodiknya harus dinonaktifkan dulu statusnya gitu. Divalidasi kembali ke Dapodik. Untuk yang PPG ini, kemarin ada yang nanya juga nih, belum nggak cocok nih datanya gitu ya, atau tidak terdeteksi itu yang PPG itu bisa itu? dicek Banyak terkendala. Ya kemarin Dikbud udah ngasih tahu bahwa ada yang untuk lulusan PPG ini bisa dicek di https://guru.pppk.kemendikbud.go.id/lagi pppk_ppg. Nah, di situ bisa dicek dulu apakah memang sudah terdata atau belum. Oke ya teman-teman ya, sudah dicatat tadi ya. Terus ini kita juga mengingatkan kembali kepada teman-teman, juga masih banyak yang menanyakan ketika mereka sudah sampai resum,
ada upload berkas salah, apapun salah, itu tidak bisa kembali lagi ya Kak Indah ya, tidak bisa minta diulang lagi lah gitu, coba dari ulang lagi saya gitu, tidak bisa ya Kak Indah ya. Nggak bisa, iya nggak bisa. Jadi kita di sistem kan udah kasih halaman resume tuh ya. Halaman terakhir ketika kalian mendaftar itu harus di checklist satu-satu dengan harapan pelamar itu membaca kembali isian data maupun uploadan dokumen mereka gitu sebelum di checklist. Itu kan kita udah kasih beberapa layer untuk mereka periksa. Kalau masih salah juga, ya udah kita nggak bisa lagi kasih gitu. Emang udah finalnya di situ sampai resume. Oke. Oke. Ya, Gitu kan harus ya. diselesaikan. Gitu. Ya. Oke, kita cari lagi. Untuk lokasi lahir juga ada tuh Kak Indah ya. Lokasi lahir tidak ditemukan. Kebanyakan mungkin kalau lahirnya di luar negeri ya Kak Indah ya, itu harus ke mana? Ke helpdesk dulu. Iya, bisa kalau di luar negeri itu ada kita aduan ke helpdesk. Kalau memang tidak ditemukan di sistem ya untuk lokasi lahirnya, ke helpdesk dulu. Tapi sekali lagi untuk tempat lahir ini, yang tempat lahir ijazah terutama diisikan di tingkat kabupaten kota. Sih. Oke. Ini ada lagi pertanyaan nih Kak Indah. Untuk lokasi tes harus sesuai dengan ketentuan instansi atau dapat memilih sesuai domisili? Karena di webnya SSCSN ini terdapat beberapa pilihan lokasi tes. Ini bukannya disesuaikan domisili juga bisa ya? Baiknya memang gitu ya, sesuai arahan dari Kapus PPSS. Tapi sekali lagi sih gini, settingan lokasi yang disetting itu kan oleh instansi. Nah, berarti apapun yang muncul di halaman pelamar itu silakan dipilih yang terdekat dengan posisi kalian gitu. Jadi misal di BKN itu ada pilihan dari mulai BKN pusat sampai kantor regional 14 misalnya, semua ada pilihannya. Nah, itu silakan dipilih salah satu yang terdekat. Tapi misalnya instansi DKI misalnya cuma menyelenggarakan tes di Jakarta saja, ya berarti hanya Jakarta yang bisa dipilih. Jadi sekali lagi, apapun yang bisa dipilih di situ, silakan dipilih sesuai dengan lokasi yang terdekat dengan pelamar. Nah, ini ada pertanyaan yang kayaknya dia udah selesai resume nih Kak nih. Dia pokoknya pengen cepet-cepet ujian kayaknya. Dari Murphy 21 underscore JCK. Oke, pengumuman yang lolos administrasi bisa dilihat di mana ya Kak? Gitu. Gimana Kak Indah? Nah, nanti ini untuk pengumuman semua ada di SSCSN. Jadi baik pun di portal instansi ya, karena instansi pun perlu mengumumkan itu sesuai Permenpan.
Tapi nanti kalian bisa login kembali ke akun SSCSN kalian. Nanti kalau sudah waktunya dan sudah diumumkan oleh instansi, maka akan muncul hasil verifikasi administrasinya. Itu semua di SSCSN. Berarti dari awal sampai akhir. Benar-benar sekali lagi teman-teman itu tidak boleh lupa akun sama sekali ya Kak Indah ya. Ya, karena ini akan dipakai besok nih sampai pas lihat administrasi, nanti pas kelulusan juga bisa lihat yang SKD dan SKB itu juga bisa lihat ya Kak Indah ya. Sampai jadi akhir. Benar-benar harus di Karopolu tuh di print, ditempel di kamar. Kayak gitu kali ya. Ya, soalnya kita sampai nanti kalau lulus isi DRH pun di SSCSN gitu. Isi DRH ya, daftar riwayat hidup di SSCSN. Jadi jangan sampai lupa. Oke, ini kebanyakan tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah kita jawab ya. Nanti teman-teman mungkin setelah selesai video ini, untuk hari ini, mungkin teman-teman bisa melihat kembali tayangan. Kita juga punya video-video live IG yang sebelum-sebelumnya, sangat lengkap. Kayaknya semua sudah ada sih ya, Kak Indah ya. Atau Kak Indah mau ada tambahan lagi? Karena mengingat kita sudah 30 menit. Oh ini. iya, nggak kerasa Nggak ya. kerasa ya. Okay. Mungkin sih ya, jadi dibaca lagi untuk pengumuman tiap instansi, karena sekali lagi untuk syarat itu kan bukan kewenangan BKN. Nanti pun yang akan memeriksa, memverifikasi hasil lamaran kalian, data dan dokumen itu adalah instansi masing-masing tempat kalian melamar. Jadi perlu diperhatikan baik-baik syarat masing-masing instansi. Kalau nanya ke saya, tapi syarat instansi lain ya saya juga nggak tahu ya. Saya bukan verifikatornya gitu. Dan juga harus hati-hati nih, terutama kayak banyak curhatan verifikator itu, ternyata pelamar ini di surat pernyataan itu dia pakai materai editan, Kak. Bayangin, editan. Jadi mungkin karena ini kan digital ya, nggak beneran. Nah dia edit, dia tanda tangan. Ya, jadi ada. Nah itu jangan sampai kayak gitu karena ketahuan. Jadi hati-hati gitu, jangan sampai karena ini kan nggak dikirim fisik gitu ya berkasnya, nggak akan kelihatan lah, enggak lah. Verifikator tuh pada jeli gitu, jadi jangan sampai memalsukan dokumen gitu. Kayak TOEFL itu juga nggak jujur, pas udah selesai, yang paling ngeres nanti kalau udah sampai SKD, terus digugurkan, seperti itu gitu ya, kan. Ya, jangan sampai lah. Itu ada loh ya. Awal. Gitu. Ada. Hati-hatilah. Ada, iya. Jadi berlaku jujur dari pendaftaran, nanti ujian, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Indah pagi ini ya. Besok masih ada lagi sekitar 2 hari atau 3 hari lagi sih ya. Kita semoga teman-teman semuanya sudah tidak ada masalah lagi. Semuanya bisa langsung resume, tidak ada keraguan lagi karena kita benar-benar sudah memfasilitasi